ke kita. Tentu ini kita harus tindak lanjuti temuan BPK, keluhan masyarakat, dan kemudian prioritasisasi dari Formula E. Semua ini tidak menyentuh. Nah, kita sudah menyatakan berkali-kali, tetap kemudian dimunculkan menjadi inggup. Kita mengatakan jangan inggup, tetap kemudian mengatakan ini harus terlaksana. Ya tentu menjadi muncul hak interpelasi begitu. Oke, tapi kok nggak soal... Wacana interpelasi Formula E mau diganti diskusi? Enak aja. Ditulis oleh Papa Dimas dari Siwar.com. Wacana untuk melanjutkan interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta terhadap ajang balap mobil listrik Formula E kembali bergulir. Sidang ini sempat diskors pada 28 September 2021 lalu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E. Prasetyo mengatakan para anggota dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini, Dewan ingin mengetahuinya, kata Prasetyo dalam keterangan tertulis Kamis 7 April, dikutip dari Kompas.com. Pria yang akrab disapa Pras ini berharap Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E tersebut, sebab Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya. Mau ditanya aja kok Parno, Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan, ujar Pras. Seperti kita ketahui bersama, sidang paripurna dalam rangka interpelasi terhadap ajang balap Formula E memang di-stop karena 12 fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak interpelasi. Hal ini terjadi diduga setelah ada lobi-lobi politik berbalut jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada September tahun lalu. Para ketua fraksi tersebut kompak menolak menggulirkan hak interpelasi dengan alasan belum perlu melakukan itu. Padahal fraksi PDIP dan PSI sangat ingin meminta kejelasan dari Anies Baswedan, terutama berapa dana yang sudah dikucurkan melalui APBD DKI Jakarta untuk mensukseskan balapan mobil listrik itu. Benar kata Ketua DPRD DKI, masa mau ditanya kejelasan saja Parno, harus ngeles sana-sini, gak mau hadir di sidang, malah wagubnya yang terus-terusan dijadikan tameng. Kalau bersih, kenapa harus risih? Bukankah begitu? Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta DPRD DKI Jakarta mengambil jalur musyawarah untuk masalah Formula E. Ajang balap yang akan digelar 56 hari lagi itu, kata Riza, sebaiknya didiskusikan tanpa perlu adanya interpelasi. Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik, ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 8 April, dikutip dari Kompas.com. Riza mengatakan Pemprov DKI akan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD DKI Jakarta dalam musyawarah dan diskusi. Meski demikian, Riza mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD DKI Jakarta. Prinsipnya kita negara demokrasi. Interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan, ya silakan saja, kata dia. Kalau menurut penulis, melihat dari kata-kata Pak Wagub, pihaknya pasrah dengan apapun keputusan DPRD DKI. Masalahnya, mungkin Pemprov DKI sudah nggak punya dana lagi untuk menggelar makan malam mengundang para ketua fraksi DPRD. Jadi yang bisa dilakukan sekarang hanya meminta untuk mengganti interpelasi menjadi diskusi atau musyawarah. Enak aja. Lagi pula, seperti yang penulis sebutkan di atas, kenapa harus Parno? Kenapa harus gerah ketika akan ditanya perihal dana APBD DKI yang sudah digunakan? Berapa besarannya? Untuk apa saja peruntukannya? Terutama masalah komitmen fee yang nilainya luar biasa besar dalam ajang balap mobil listrik itu. Kan tinggal dijelaskan saja, kenapa harus ngeles, kenapa harus mangkir, kenapa harus wagubnya yang dijadikan tameng demi ambisi pribadinya? Ya itulah gubernur seiman yang sangat pandai menata kata. Gubernur pilihan 52% rakyat DKI yang menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Meskipun kita tahu sendiri, apa beragam penghargaan dari beberapa lembaga yang gak jelas itu. Hasil kerja mana yang sudah sukses? Rumah DP 0, penanganan banjir dengan sumber resapan, atau sibuk membangun benda mati yang hanya bagus buat ajang foto selfie? Padahal gak bagus-bagus amat. Tapi jangan salah, pendukungnya banyak banget loh. Ada yang meneriaki dia presiden di UGM beberapa hari yang lalu. Ada yang menggugat ke MK untuk memperpanjang masa jabatan gubernurnya sampai 2024. Sebetulnya apa sih yang orang-orang itu harapkan dari dia? Atau ada maksud agenda tertentu? Ada yang bisa bantu jawab? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lu baru gua Kalau terlibat gitu. Kenapa? Sempat kaget nggak sih ketika nama lo akhirnya disebut terlibat di dia? Ya kaget mas, kaget ya. Sempat kemarin kan komedian inisial M. Saya udah bilang sama saya, ini siapa M nih? Marcel bukan Mah Mandra.
Bercanda. Iya, dan gue udah tahu juga itu dia pasti gue lah gitu. Surat cinta untuk Marshall ditulis oleh Manuel dari Sword.com. Untuk Marshall, orang yang gak gua kenal dan gak mau gua kenal, jujur gua simpati sama lu. Gua mau bilang ke lu bahwa memang hidup itu sebangsat itu. Gua sangat memahami apa yang menjadi kesulitan lu saat lu dipanggil sama penegak hukum untuk mengklarifikasi hal yang menjadi kenakalan lu. Rasanya memang anjing banget sih, kalau mau dikata, gua paham betul bro. Karena kita sama-sama laki-laki yang juga punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Dan belum tentu semua orang itu menikah dan bisa menyalurkan hasrat mereka. Gua ngeliat lu orang baik banget bro. Karena selama ini kebanyakan orang-orang kalau melampiaskan nafsu itu ke orang betulan. Sedangkan lu cuma nonton dan itu pun harus jadi panjang. Karena dulu terkenal dan dia OnlyFans. Dan dia OnlyFans itu terkenal juga. Dua orang terkenal kayak lu kayaknya emang serba sulit. Pasti lu gak ada niat untuk pura-pura suci dan belagak keren dan belagak baik. Gue tahu kok, kalau lu itu emang mau menunjukkan diri lu apa adanya. Apalagi waktu gue nonton acara podcast lu bareng Deddy Corbuzier. Kelihatan banget kok lu apa adanya dan emang salah ngomongnya ya ceplas-ceplos. Dan kelihatannya sih lu nakal bro. Lu kesel pasti kalau dapat ginian. Meskipun gue gak kenal lu, soalnya gue gak tahu lu orang bener-bener solider dan bener-bener memikirkan orang lain. Konten enak-enak yang lu beli itu sebenarnya untuk apa sih? Kayaknya gue tahu deh, mungkin lu mau coba bantu dia, tapi terlepas dari cara yang benar atau salah ya, lu beli konten enak-enaknya yang beredar viral dan pada akhirnya lu menjerat diri lu sendiri. Emang serba susah sih, gue juga nggak bisa benarkan apa yang dilakukan dan gue nggak bisa menyalahkan total apa yang dikerjakan. Tapi ya kalau nakal sendiri menurut gue sih nggak masalah ya. Aneh aja kalau misalnya lu harus dipanggil oleh penegak hukum, lalu mengklarifikasi apa yang menjadi kenakalan lu di hadapan penegak hukum dan bentuk itu berat banget buat mental lu bro. Menyimpan konten enak-enak ada undang-undangnya ya? Kayaknya sih kalau sepengetahuan gue gak ada ya kecuali lu nyebarin, bangke sih itu. Gue sih lebih setuju cara lu untuk mengkonsumsi konten enak-enak tersebut secara pribadi. Apalagi lu harus beli. Pasti gue gak yakin lu mau bagiin itu ke orang lain. Jujur aja, gue lebih respect sama lu ketimbang sama orang-orang yang berjubah agama, apalagi guru yang melakukan tindakan asusila kepada murid-muridnya yang di pondok pesantren itu loh di Jawa Barat. Buat gue, itu lebih parah dan itu yang harus dihukum. Kalau bisa dihukum meninggal dunia dan benar dihukum meninggal dunia kan? Akhir kata gue hanya bisa semangatin lu bro. Semoga aja media-media bangkai itu cepat menjauh dari lu dan lu bisa hidup tenang. Mungkin dari ajaran agama manapun konten enak-enak untuk dinikmati itu enggak benar. Taulah, tahu banget kalau ngomongin agama pasti semuanya yang berbau begituan pasti dianggap salah dan dianggap bau neraka.